Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rita Sri Wulandari, asistennya Dr. Ilianto. Terima kasih pada Dr. Ilianto atas kesempatannya. Hari ini kita kuliah mengenai diabetes mellitus. Ini kelas alfa ya. Mudah-mudahan walaupun kita Zoom online, tapi tetap fokus. Karena nanti di akhir kuliah ada kuis supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa nempel ya. Ini baru 66. Kita mau nunggu atau gimana nih? Dari 81 partisipan. Baru 67. Gimana nih itu? Ketua kelasnya, kita mau nunggu dulu temannya. Atau mau lanjut? Sepertinya boleh dilanjut aja, Pak. Nanti saya informasikan ke kelas untuk segera join. Lanjut ya. Oke, diabetes mellitus. Ini pertama kali kita harus mempelajari mengenai epidemiologi. Ini data tahun 2015. Jadi didapatkan 388 juta pasien dewasa yang mengidap diabetes di seluruh dunia. Dan angka ini makin lama makin meningkat. Seperti gambar di bawah itu diperkirakan pada tahun 2040 1 dari 10 orang dewasa itu mengidap diabetes. Nah, ini hal yang sangat mengerikan sebenarnya ya, karena diabetes itu akan sangat meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien. Jadi salah satu tujuan kuliah hari ini adalah bagaimana kita harus mengenal bagaimana mencegah dan menata laksana diabetes sehingga pasien diabetes itu tetap dalam kualitas hidup yang baik. Di data WHO di Indonesia sendiri itu pada tahun 2000 didapatkan jumlah penderita diabetes sebanyak 8,4 juta. Kemudian diperkirakan pada tahun 2030 akan meningkat sebanyak 21,3 juta. Dan 2035 itu akan meningkat lagi 2-3 kali lipat. Pertama kita harus kenal dulu definisi diabetes. Jadi diabetes adalah suatu kelompok penyakit metabolik yang dicirikan dengan adanya hiperglikemi yang dihasilkan karena adanya gangguan atau defek dari sekresi insulin, adanya gangguan kerja insulin atau kombinasi dari keduanya. Nah, hiperglikemi kronik inilah yang akan berhubungan dengan kerusakan, disfungsi atau kegagalan dari organ, terutama pada mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Kita sedikit mempelajari sejarah mengenai diabetes. Jadi sudah lama sebenarnya diabetes ini dikenal. Kata-kata diabetes sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu air yang melewati suatu pipa karena lihat gejalanya adalah yang poliuri. Kemudian mellitus sendiri dari bahasa Latin yang artinya manis atau madu. Dari apa namanya Mesir juga didapatkan pada 1500 BC sudah digambarkan gejala-gejala diabetes yaitu banyak urin, kemudian akan perbaikan setelah dilakukan manipulasi diet. Sebelum kita mengenal mengenai diabetes, kita harus tahu dulu bagaimana sih normal homeostasis gula darah di dalam darah. Jadi adanya rangsangan makanan. Iya, yang merah rangsangan makanan yang dari kita makan itu kan mengandung glukosa akan diabsorpsi oleh usus akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Nah, kadar glukosa darah ini akan merangsang sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Insulin yang kemudian beredar dalam darah itu akan bekerja minimal pada 2 tempat sini yaitu pada sel otot dan sel hati. Pada sel otot, insulin tadi akan bekerja untuk membuka pintu-pintu sel sehingga glukosa yang ada di dalam darah tadi segera bisa masuk ke dalam sel dan diubah menjadi energi atau disimpan dalam bentuk glikogen. Kemudian juga di hati sama kerjanya akan dipakai glukosa yang di dalam darah tadi akan dipakai sebagai sumber energi dan juga disimpan dalam bentuk glikogen, lemak dan protein.
setelah gula darah tadi dipakai, maka akan terjadi penurunan konsentrasi gula darah dan dipertahankan. Normal kadar gula darah adalah kurang dari 110 mg per desiliter. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak makan atau dalam kondisi puasa atau tidur? Nah, itu akan menyebabkan stimulus pada terjadi penurunan gula darah ya. Terjadi stimulus pada sel alfa pankreas untuk menghasilkan hormon glukagon. Nah, hormon glukagon tadi bekerja berkebalikan dengan insulin, yaitu akan memecah simpanan glikogen dari hati tadi berubah menjadi glikosa sehingga bisa lagi dipakai oleh sel dalam keadaan puasa dan dipertahankan kadar gula darah itu normal kurang dari 110. Ini disebut dengan homeostasis. Jadi tubuh akan berusaha mengontrol gula darah dalam keadaan homeostasis, tidak boleh berlebihan di dalam darah. Apa sih gunanya insulin? Nah, ini namanya gambaran contoh ya. Jadi insulin itu kalau kita kenal itu sebagai kunci, sedangkan glukosa ini yang akan dipakai oleh sel. Kunci ini yang berperan nanti membuka pintu-pintu sel supaya glukosa itu tidak menumpuk dalam darah tapi bisa dipakai oleh sel. Ini seperti ini di makanan yang masuk dari saluran cerna, ini berupa molekul glukosa, itu akan merangsang pankreas, mengeluarkan insulin. Nah, insulin ini seperti kunci yang berguna membuka pintu-pintu sel tadi. Jadi glukosa yang ada di dalam darah itu segera masuk dalam sel dan dipakai. Pada ini gambaran di bawah ya, seperti unlock, jadi membuka kunci pintu sel sehingga glukosa bisa masuk. Inilah yang pada kondisi normal. Jadi glukosa tidak menumpuk dalam darah dan segera dipakai dalam sel. Nah, bagaimana pada gangguan metabolisme glukosa? Jadi gangguan metabolisme glukosa bisa disebabkan karena produksi kunci yang kurang. Jadi insulinnya produksinya kurang, lebih sedikit dari gambar yang sebelumnya ya. Atau dia kerjanya yang tidak efektif, tidak bisa membuka kunci. Seperti ini harusnya begitu kunci menempel pada tempat lubang kuncinya harusnya dia akan terbuka pintunya sehingga glukosa bisa masuk. Nah, tapi karena berbagai sebab yang menyebabkan ini disebut dengan resistensi insulin, maka kunci tadi tidak bisa membuka pintu sel sehingga gula darah akan menumpuk di dalam darah, bukan masuk ke dalam sel-sel. Penyebabnya salah satunya karena adanya tadi resistensi insulin dan kelebihan lemak di badan. Ini yang harus kita hafalkan mengenai klasifikasi diabetes. Jadi ada 4 klasifikasi. Diabetes tipe 1 itu karena kerusakan sel beta pankreas. Diabetes tipe 2 karena gangguan sekresi ataupun gangguan fungsi dari insulin yang akan bersifat progresif. Kemudian yang ketiga ada gestational diabetes, yaitu diabetes yang terdiagnosis pada kehamilan trimester kedua maupun trimester ketiga dan tidak ada riwayat diabetes sebelumnya. Kemudian diabetes tipe lain, ini yang disebut dengan monogenik, jadi kelainannya bisa berupa satu gen. Bisa juga kelainan pada pankreas dan eksokrinnya, contohnya pada penyakit cystic fibrosis, atau diabetes yang dicetuskan karena obat-obatan atau zat kimia. Oke, ini lebih lanjut ya, diabetes tipe 1 karena destruksi kerusakan dari sel beta, dia akan menyebabkan defisiensi insulin yang absolut. Jadi pasien harus bergantung pada suntikan insulin. Penyebabnya bisa autoimun ataupun idiopatik yang tidak diketahui sebabnya. Diabetes tipe 2 ini yang paling banyak nanti kita ketemu, penyebabnya bervariasi, dominasinya adalah resistensi insulin, bisa juga terjadi defisiensi insulin yang relatif, atau memang ada defek pada sekresi insulin. Ya, jadi resistensi insulin yang paling berperan pada DM tipe 2. DM tipe lain, ini yang tadi adalah gangguan pada satu gen, kita kenal dengan MODY atau Maturity Onset Diabetes of the Young. Di pasien muda, itu tapi mengidap diabetes tipe 2. Kemudian penyakit eksokrin pankreas, dan obat-obatan atau zat kimia. Contohnya yang paling banyak nanti kita ketemu pasien-pasien yang konsumsi glukokortikoid atau steroid jangka panjang itu bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus tipe lain. Kemudian yang keempat, diabetes mellitus gestasional, yaitu diabetes yang terdiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan dan tidak ada riwayat diabetes sebelumnya.
Ini adalah spektrum dari gejala atau fenotif dari DM tipe 1, LADA, dan DM tipe 2. LADA ini adalah latent autoimmune diabetes of adult, jadi pasien sudah dewasa tapi mengalami diabetes tipe 1. Jadi pada pasien diabetes tipe 1 itu biasanya usia muda, kemudian tidak obes pasiennya, tidak ada metabolic syndrome, ada kelainan pada gen HLA-DQB1, terdapat autoantibody, terdapat kelainan T-sel, tidak terdapat sistemik inflamasi, dan membutuhkan insulin terapi. Dan salah satu pemeriksaan yang penting adalah pemeriksaan C-peptide, di mana didapatkan hasil yang sangat rendah. Pada lada itu berada di tengah-tengah fenotipnya antara DM tipe 1 dan DM tipe 2. Pada DM tipe 2 biasanya usianya sudah tua, di atas 40 tahun, pasiennya obes, terdapat gejala metabolic syndrome, kelainan gennya pada TCFL72 dan FTO, terdapat inflamasi sistemik derajat rendah pada DM tipe 2, dan didapatkan nilai C-peptide yang masih tinggi, serta tata laksana dengan insulin itu tidak wajib, tergantung pada jenis pasiennya nanti. Kita harus mengetahui mengenai patogenesis dari DM tipe 2. Jadi teorinya selalu berevolusi, mulai dari yang dikenalkan oleh Ralph A. Defronzo, ada teori namanya triumvirate, berarti ada 3 patogenesis dari DM tipe 2, dan terus berkembang menjadi 8 omnius octet. Berkembang lagi oleh Stanley Schwartz dan kawan-kawan, dapatkan teori mengenai aggregate 11, jadi berkembang menjadi 11. Kita nanti lihat satu persatu ya. Nah, ini yang disebut dengan triumvirate. Jadi penyebab hiperglikemi awal-awalnya hanya disebabkan karena gangguan sekresi insulin oleh pankreas, kemudian penurunan ambilan glukosa oleh otot, jadi resistensi, dan peningkatan hepatic glukosa production, peningkatan glukosa hepar. Ini yang awalnya sebagai penyebab dari DM tipe 2. Kemudian berkembang menjadi omnius octet. Jadi ada 8 patogenesis. Yang pertama tetap gangguan sekresi insulin. Kemudian mulai dikenalkan adanya hormon inkretin, yaitu hormon yang dihasilkan oleh usus halus kita. Ini terjadi defek atau penurunan dari efek inkretin. Kemudian terjadi peningkatan lipolisis, jadi terjadi peningkatan pemecahan sel-sel lemak. Kemudian terjadi peningkatan reabsorpsi glukosa di ginjal, harusnya dikeluarkan tetapi diambil kembali masuk ke dalam aliran darah. Kemudian terjadi penurunan uptake glukosa di otot. Pada otak juga terjadi gangguan neurotransmitter. Pada hati terjadi peningkatan hepatic glucose production, dan pada sel alfa terjadi peningkatan glukagon, sekresi dari glukagon. Ini ada 8 defek ya. Lanjut lagi sekarang ke 11 defek. Yang pertama tetap pada sel beta pankreas, itu terjadi penurunan fungsi dan penurunan massa sehingga terjadi penurunan insulin. Kemudian terjadi penurunan efek inkretin. Ketiga, terjadi peningkatan sel alfa, terjadi peningkatan glukagon. Yang keempat, terjadi peningkatan lipolisis pada sel lemak. Pada otot terjadi penurunan peripheral muscle uptake. Pada hati terjadi peningkatan hepatic glucosa production, kemudian di otak terjadi peningkatan nafsu makan, terjadi penurunan dopamin, kemudian peningkatan sympathetic tone. Kemudian di usus besar itu terjadi dysbiosis, jadi ada abnormalitas dari mikrobiota usus yang akan menurunkan sekresi dari inkretin. Kemudian terjadi immune dysregulation atau inflammation. Kemudian yang ke-10, gangguan pada lambung dan usus, terjadi peningkatan absorpsi glukosa. Dan yang ke-11 adalah peningkatan absorpsi glukosa di dalam ginjal. Makin sekarang mulai dikenal berbagai macam gen yang berperan pada diabetes tipe 2, yang dulu dikenal sebagai poligenik dan monogenik. Juga ada peran dari epigenetik, yaitu pengaruh lingkungan dan kebiasaan yang akan menyebabkan inflamasi, regulasi imun, yang selanjutnya akan menyebabkan gangguan pada resistensi insulin dan sekresi atau jumlah massa dari sel beta pankreas.
Ini berkembang lagi menjadi 12 masalah, itu tambahannya pada amilin, jadi ada terdapat deposisi amilin di sel pankreas yang akan menyebabkan penurunan massa sel beta pankreas. Yang terakhir didapatkan 14 defek dari patogenesis diabetes mellitus. Tambahannya adalah terjadi defisiensi dari testosteron, kemudian defisiensi vitamin D, ada peningkatan iron overload biasanya pada pasien-pasien yang mendapatkan transfusi yang berulang. Kemudian ada penurunan dopamin. Nah, yang lain-lain masih tetap sama. Ini ada 14 patogenesis, ini yang terbaru. Kemudian yang gambar kotak-kotak biru ini adalah pendekatan terapi pada pasien diabetes sesuai dengan defek yang terjadi. Nah, nanti waktu kita terapi, usahakan harus tempat kerja yang berbeda. Karena sebenarnya kita tidak tahu persis kelainan pasien kita di mana. Jadi dalam kombinasi terapi nanti harus pada tempat-tempat yang berbeda. Yang terakhir tahun 2020 ini ada 3 model kegagalan sel beta pankreas. Jadi normalnya di islet sel Langerhans, di pulau-pulau Langerhans itu didominasi oleh sel beta yang warna merah, yang bekerja nanti akan mensekresi insulin. Tapi karena perjalanan penyakit diabetesnya nanti bisa terbentuk menjadi 3 bentuk. Yang pertama terjadi penurunan dari jumlah sel beta. Jadi sel beta yang berasal dari stem cell itu terjadi penurunan jumlah dan penurunan bentuknya juga lebih kecil dibandingkan dengan yang normal. Kemudian adanya oxidative stress, terjadi retikulum endoplasma yang stres akan menyebabkan terjadi penurunan sekresi insulin, jadi terjadi disfungsi dari sel beta. Yang ketiga terjadi dedifferentiation, ya sel-sel stem cell yang harusnya berubah jadi sel beta itu malah berubah menjadi sel alfa, sel delta, atau protein atau sel epsilon yang malah akan menurunkan produksi insulin. Ini yang terbaru disebut dengan sel beta senescent. Ini adalah perubahan fungsi dan massa sel beta selama perkembangan. Jadi begitu kita terdiagnosis diabetes, nah ini garis yang lurus ya. Sebenarnya fungsi sel beta dan jumlah sel beta itu sudah terjadi penurunan sampai 50%. Nah, diawali biasanya dengan obesitas dan ada resistensi insulin. Sekresi insulin pun makin lama makin menurun dan sel beta juga makin lama makin meningkat beban kerjanya. Jadi begitu kita pasien terdiagnosis dengan DM tipe 2, itu kita tidak bisa lagi menunda-nunda untuk tata laksana karena sebenarnya fungsinya sudah tinggal 50%. Jadi kita edukasi pasien untuk ditata laksana lebih agresif lagi. Apa faktor risiko untuk terjadinya prediabetes dan diabetes? Yang pertama, HbA1c atau juga disebut dengan A1c itu lebih dari 5,7%. Kemudian ada riwayat keluarga yang mengalami diabetes, ada etnis tertentu, kemudian wanita yang pernah mengalami gestasional diabetes, kemudian ada riwayat dari cerebrovascular disease, ada hipertensi, ada HDL kolesterol yang rendah dan trigliserid yang tinggi, kemudian wanita dengan polycystic ovary syndrome, ada inaktivitas fisikal, jadi kurangnya aktivitas fisik, serta sebab-sebab lain menyebabkan resistensi insulin, contohnya pada obesitas dan ada akantosis nigricans. Jadi kalau obesitas kita nilai dengan IMT, indeks massa tubuh, nanti bisa dicari. Kemudian akantosis nigricans itu bisa dicari di gambarnya, biasanya terdapat kehitaman itu pada daerah leher atau di daerah lipatan-lipatan, itu menunjukkan adanya resistensi insulin. Nah, ini yang harus kita hafalkan mengenai kriteria diagnosis dari diabetes. Yang pertama adanya gula darah puasa lebih dari 126, yaitu puasa yang dilakukan 8 sampai 12 jam. Kemudian 2 jam setelah makan itu lebih dari 200. Di pasien kita bisa dengan makanan biasa atau dengan oral glukosa test.
75 gram glukosa, atau pemeriksaan A1C lebih dari 6,5. Yang keempat, adanya gejala klasik diabetes, polipagi, poliuri, polidipsi, ditambah gula darah random lebih dari 200. Nah, ini 4 kriteria diagnosis diabetes yang harus kita hafalkan, karena nanti kita akan ketemu pasien diabetes pertama kali, perifer. Jadi kita harus menentukan apakah pasien ini diabetes atau prediabetes atau normal. Nah, ini prediabetes, dia gula darahnya sudah cukup tinggi tapi belum mencapai diabetes. Biasanya ada gangguan pada gula darah puasa dan gula darah sudah makan. Nah, ini adalah kriteria dari prediabetes. Jadi gula darah puasanya antara 100 sampai 125. Kemudian gula darah 2 jam sudah makannya, ini OR ya, salah satu, bisa salah satu, antara 140 sampai 199, atau HbA1c-nya antara 5,7 sampai 6,4. Kalau sudah ketemu pasien prediabetes, itu tidak boleh kita biarkan, harus kita tata laksana supaya tidak menjadi diabetes. Jadi kita sering menyebut-nyebut mengenai HbA1c atau A1C. Apa itu HbA1c? Jadi HbA1c ini adalah hemoglobin yang terpapar oleh glukosa, terjadi glikosilasi di dalam darah. Karena umurnya Hb itu adalah 3 bulan, maka HbA1c ini bisa menggambarkan bagaimana kondisi gula darah selama 3 bulan sebelumnya. Yang kita pakai ini untuk memulai terapi dan nanti untuk memonitor. Nah, HbA1c ini dipengaruhi oleh prandial glukosa dan fasting glukosa. Prandial glukosa dipengaruhi oleh glukosa preprandial yang kita sebelum makan. Kemudian bagaimana jumlah glukosa yang kita makan, kemudian bagaimana level inkretin, sekresi insulin, sensitivitas insulin, kemudian penurunan glukagon, penurunan supresi glukagon. Sedangkan fasting plasma glukosa itu dipengaruhi oleh hepatic glukosa production, hepatic sensitivity insulin, kemudian olahraga malam sebelumnya, makanan malam sebelumnya, alkohol, dan nocturnal glycemia. Dari penelitian didapatkan bahwa bila tidak ditata laksana, maka HbA1c makin lama akan makin tinggi, Kemudian bila tata laksana secara konvensional itu juga makin tinggi, dan tetapi bila ditata laksana secara intensif, penurunan HbA1c akan secara berwarna menurun. Bagaimana kita mencegah dan memperlambat terjadinya diabetes tipe 2? Jadi yang pertama adalah diet yang intensif, yang kedua adalah aktivitas fisik. Diet yang dimaksud bukannya pasien tidak boleh makan, tapi pasien makannya diatur bagaimana jenisnya, bagaimana jumlahnya, dan bagaimana jadwalnya. Jadi sesuai dengan jadwal, karena di antara itu mungkin ada waktu perbaikan untuk pankreas, untuk memperbaiki dirinya. Kalau misalnya selalu tidak ada jadwal makan, jadi selalu masuk glukosa yang tidak bisa dikontrol, akibatnya pankreas akan mencapai istilahnya pankreasnya capek, itu lebih cepat. Diet yang diharapkan akan menurunkan berat badan, targetnya adalah 7% selama 1 bulan. Sedangkan aktivitas fisik targetnya minimal 150 menit per minggu. Untuk terapi itu sudah mulai pasien-pasien prediabetes kita berikan metformin. Jadi metformin ini sebenarnya juga obat herbal yang berasal dari tanaman, tapi sudah dimodernisasi. Ya. Nah, metformin ini bisa diberikan pasien-pasien diabetes atau pasien yang sudah diabetes. Pasien prediabetes terutama pada yang BMI-nya lebih dari 35 kg per meter square, atau usia kurang dari 60 tahun, atau pasien yang ada riwayat gula darah gestasional DM sebelumnya, atau pasien dengan pemeriksaan A1C yang sudah mulai meningkat. Apa sih target kita dalam terapi pasien diabetes? Yang pertama, edukasi dulu. Pasien harus kita edukasi untuk pemeriksaan self monitoring blood glucose.
kemudian pemeriksaan HbA1c per 3 bulan. Dan yang lebih terbaru lagi ada pemeriksaan continuous glukosa monitoring untuk melihat glukosa harian, itu bisa pelaporannya dalam menit ke menit. Bisa dilihat berapa banyak makanan kita dari peningkatan glukosa. Jadi alat CGM ini juga berperan dalam kontrol dietnya. Nah, ini yang juga kita harus hafalkan mengenai rekomendasi kontrol glikemik. Ini yang kita harapkan kita dapat dari pasien setelah diterapi. Yang pertama, A1C targetnya di bawah 7%. Kemudian gula darah puasa itu antara 80 sampai 130. Sedangkan gula darah postprandial atau 2 jam sudah makan itu kurang dari 180. Ini yang kita pantau pasien. A1C bisa per 3 bulan. Gula darah ini kalau mempunyai alat PGDM bisa pantau per 3 hari atau per minggu atau maksimal per bulan. Untuk tata laksana pasien kita harus juga memperhatikan bagaimana edukasi dari pasien, apakah ada risiko hipoglikemi, berapa lama sudah mengalami diabetes, life ekspektansinya, kemudian adakah komorbid lain, adakah gangguan vaskuler, dan bagaimana sarana dan prasarana yang ada. Mengapa DM itu berbahaya? Jadi kondisi hiperglikemi yang kronis itu akan menyebabkan perubahan pada metabolisme seluler, juga akan dipengaruhi oleh genetik yang makin lama akan menyebabkan perubahan pada molekuler tersebut yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan jaringan. HbA1c atau gula darah itu bukan hanya kronis terjadi, tapi juga bisa disebabkan karena hyperglycemic peaks. Jadi berapa kalori yang kita makan itu sangat berperan terhadap HbA1c. Itu yang disebut dengan acute toxicity. Jadi makin tinggi kalori yang kita makan, indeks glikemiknya makin tinggi, maka akan bisa menyebabkan acute toxicity. Acute toxicity dan chronic toxicity akan menyebabkan kerusakan pada jaringan, yang itulah yang akan menyebabkan komplikasi. Ini ada bahan baru mengenai early onset diabetes of type 2 diabetes. Jadi dahulu kita kenal diabetes tipe 2 itu mengenai orang-orang usia di atas 40 tahun. Ternyata makin kini diabetes itu tipe 2 itu bisa terjadi pada usia muda. Nah, ini definisinya yaitu diabetes tipe 2 yang terkenal pada usia di bawah 40 tahun. Bisa dibagi 3 kelompok, yaitu pediatrik dan adolesen itu kurang dari 18 tahun, usia muda 18 sampai 25, dan usia yang lebih younger adult, dewasa muda itu 25 sampai 40 tahun. Bisa dilihat prevalensinya DM tipe 2 muda itu makin lama makin tinggi di seluruh dunia. Ini juga menggambarkan populasi DM tipe 2 usia muda. Ini adalah faktor risiko early onset DM tipe 2 usia muda tadi. Jadi, pertama, female sex. Kemudian adanya obesitas dan overweight. Ada berat badan lahir yang rendah. Ada riwayat diabetes pada keluarga. Ada etnis tertentu. Kemudian ibu yang mengalami DM gestasional atau ada obesitas atau DM itu akan melahirkan anak yang mempunyai faktor risiko untuk terjadi DM tipe 2 usia muda. Kemudian adanya low HDL dan high triglycerid, ada hipertensi, ada NAFLD atau fatty liver, ada socio-economic disadvantage, mungkin karena socio-ekonomi yang rendah maka tidak bisa memilih diet yang lebih baik. Kemudian ada juga faktor genetik. Nah, ini kita ke komplikasi diabetes. Bisa dibagi menjadi akut dan kronik. Komplikasi akutnya berupa ketoasidosis diabetes atau hyperglycemic hyperosmolar state dan hipoglikemi. Dengan komplikasi kroniknya bisa dibagi menjadi angiopati atau neuropati. Angiopati nanti kita bagi menjadi makroangiopati dan mikroangiopati.
Bila dilihat dari gambar ini, jadi komplikasi diabetes itu bisa mengenai mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini dia komplikasi diabetes makrovaskuler. Makrovaskuler berarti pembuluh darah besar, yaitu coronary heart disease, cerebrovascular disease, dan peripheral artery disease. Kemudian mikrovaskular komplikasinya berupa retinopati, nefropati, dan neuropati. Yang makrovaskuler, jadi karena hiperglikemi kronis akan terjadi disfungsi endotel, jadi endotel pembuluh darah yang rusak bisa menyebabkan timbullah plak ini. Plak ini tergantung posisinya di mana. Kalau di daerah leher dan kepala, itulah faktor risiko untuk terjadi stroke atau cerebrovascular disease. Bila terdapat di jantung, akan terjadi coronary heart disease. Bila terdapat di pembuluh darah kaki, akan terjadi peripheral vascular disease. Orang diabetes itu mempunyai resiko 2-6 kali untuk terjadi komplikasi dibandingkan pasien umum. Ini yang mikroangiopati pada pembuluh darah kecil di retina terjadi terbentuklah eksudat dan proliferatif yang akan menyebabkan kebutaan atau terjadi juga bisa terjadi glaukom. Pada ginjal nefropati akan terjadi kerusakan yang sama disebabkan oleh kerusakan endotel yang pada akhirnya bisa menyebabkan kegagalan ginjal. Nah, berikutnya neuropati pada saraf itu makin durasi diabetesnya makin panjang, maka risiko terjadi neuropati juga akan makin tinggi. Keluhannya biasanya berupa kesemutan, kebas, atau tidak ada rasa sama sekali sehingga rentan terjadi infeksi pada daerah kaki. Ini perjalanan penyakit natural dari diabetes. Jadi diawali dengan adanya resistensi insulin yang disebabkan karena ada genetic susceptibility dan environmental factor seperti nutrisi, obesitas, dan inaktivitas fisik. Kemudian terjadi hiperinsulinemi, penurunan HDL, peningkatan trigliserid, aterosklerosis, dan hipertensi. Kemudian muncul onset diabetes dan ongoing hiperglikemi kronis. Mulai muncul komplikasi seperti aterosklerosis, hiperglikemi, hipertensi, retinopati, nefropati, dan neuropati yang pada akhirnya dapat menyebabkan disabilitas berupa blindness, renal failure, coronary heart disease atau amputation, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Ini dari PPDS lakukan penelitian bahwa setiap penurunan 1% dari HbA1c itu akan menyebabkan penurunan resiko kematian sebesar 21%, heart attack sebesar 14%, komplikasi mikrovaskuler sebesar 37%, dan cerebral vascular disorder sebanyak 43%. Jadi sangat penting kontrol gula darah pada pasien-pasien DM dan akan mempengaruhi mortalitas dan morbiditas. Untuk tata laksana kita bagi dalam short term goals, yaitu untuk mengeliminasi gejala diabetes, memperbaiki kualitas hidup dan menurunkan faktor risiko komplikasi akut. Pada long term goals itu mencegah dan menghambat progresivitas mikroangiopati dan makroangiopati, dengan tujuan utamanya adalah mencegah morbiditas dan mortalitas dari diabetes. Ini algoritma pengelolaan diabetes bisa dibaca nanti di Perkeni 2021, itu bisa di-download. Jadi untuk modifikasi yang pertama-tama tetap semua pasien kita lakukan modifikasi gaya hidup sehat, yaitu diet, jumlah, jenis, dan jadwal. Kemudian aktivitas fisik yang tadi minimal 150 menit per jam. Kemudian kita nilai bagaimana HbA1c-nya saat pertama kali ketemu. Apakah kurang dari 7,5, lebih dari 7,5, atau lebih dari 9. Bila kurang dari 7,5, itu bisa kita lanjutkan dengan pemberian monoterapi. Salah satu ini yang bisa dipilih. Jadi ada golongan metformin, sulfonylurea, penghambat glukosa, thiazolidinion, penghambat DPP-4, penghambat SGLT2, dan agonis GLP-1. Kemudian bila kita pantau 3 bulan, bila masih di atas 7, targetnya kan 7% ya. Di atas 7 itu kita masuk ke dalam kolom berikutnya, yaitu kombinasi obat, dan di sini sudah bisa kombinasi dengan insulin. Kemudian bila pantau berikutnya 3 bulan masih belum mencapai 7%, bisa kita kombinasi 3 macam obat, dan salah satunya bisa insulin. Nah, bila kita ketemu pasien di atas 9%, kita lihat apakah ada gejala klinis ataupun tanpa gejala klinis.
Bila ada gejala klinis seperti penurunan berat badan, ada infeksi, itu bisa langsung masuk insulin. Tapi tanpa gejala klinis bisa kita mulai dari kombinasi 2 obat atau langsung kombinasi 3 obat. Ini obat-obat, sedikit mengenai obat hipoglikemia oral. Ada metformin, ini yang paling banyak. Dia kerjanya menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Kemudian thiazolidinion juga meningkatkan sensitivitas insulin. Ada sulfonylurea dan gliadin untuk meningkatkan sekresi insulin. Penghambat alfa glukosidase untuk menghambat absorpsi glukosa. Penghambat DPP4 untuk meningkatkan sekresi insulin dan menghambat sekresi glukagon. Serta penghambat SGLT2 untuk menghambat reabsorpsi glukosa di tubuh di sel ginjal. Jadi bisa dibaca. Nah, ini insulin, kapan kita harus pakai insulin? Jadi bila pada pemeriksaan HbA1c 7,5 tetapi sudah menggunakan 1 atau 2 obat antidiabetes, HbA1c saat diperiksa pertama lebih dari 9%, ada penurunan berat badan yang cepat, ada hiperglikemi berat disertai ketosis, ada krisis hiperglikemi yang tadi KAD atau HS, kemudian ada gagal dengan kombinasi obat oral sebelumnya, ada kondisi stres berat seperti infeksi, operasi, infark, stroke, pada kehamilan dengan DM atau DM gestasional tidak terkendali dengan makanan, dan gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat, kontraindikasi dan atau alergi terhadap OVO dan kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada bahan bacaan, bisa di-download di www.pbperkeni.org.id. Situ banyak bahan mengenai diabetes, ada dislipidemi, dan macam-macam, sangat bagus untuk dibaca. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, bisa langsung. Oh ya, ini saya kirim kuis ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu saya kirim kuis ke Hamzah ya. Bisa dikerjakan, waktunya 10 menit. Kalau belum ada pertanyaan, boleh silakan dikerjakan mulai sekarang. 4:40. Kuisnya 10 menit ya, sampai 8:50. Ada yang beberapa belum on cam.
Udah 5 menit, mungkin udah selesai semua ya. Izin Dokter Ilanto, ada masukan dok? Suaranya belum ada dok. Buka lagi kuliahnya ini. Jadi kalau ketemu pasien kan sudah langsung paham, ya, nggak lupa. eh Dokter Ilanto masih ada yang mau disampaikan dok? Jadi kalau tidak ada